Enterprise architecture adalah sebuah konsep yang sedang menggejala belakangan ini, yang dipergunakan untuk memastikan bahwa sistem informasi yang ada di sebuah perusahaan memberikan nilai tambah. Enterprise architecture berusaha melihat sebuah enterprise secara holistik, komprehensif, dan sistemik. Ada berapa contoh atau komponen di dalam sebuah enterprise architecture? Paling tidak ada 6 komponen besar yang menurut kami sangat penting untuk diperhatikan. Keenam sub-arsitektur ini membentuk apa yang dikatakan sebagai enterprise architecture. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah business architecture. Business architecture memperlihatkan postur dari bisnis sebuah perusahaan. Bisnis modelnya, revenue streamnya, bisnis prosesnya, siapa customernya, value proposition apa yang ditawarkan melalui produk atau servisnya, siapa saja supplier atau mitra-mitranya, supporting activities apa saja yang berada di sana. Totally, isinya adalah bagaimana menggambarkan sebuah bisnis secara komprehensif. Kemudian subarsitektur yang kedua adalah application architecture. Berdasarkan bisnis architecture tadi, aplikasi apa yang dibutuhkan untuk memberikan dukungan bisnis secara nyata. Disitulah untuk masing-masing arsitektur akan dilihat service capability-nya, fungsinya apa, peranannya seperti apa, portofolio software apa saja yang dimiliki oleh perusahaan, hubungan antara mereka apa, bagaimana cara pengadaannya, membuat sendiri, kerjasama dengan pihak luar atau bagaimana, dan bagaimana cara pengembangannya, sudah sampai tahap mana saja. Itu adalah sub-architecture yang kedua. Sementara sub-architecture yang ketiga adalah information architecture. Di dalamnya terkait hal-hal yang berisi quality atau kriteria dari informasi yang baik. Bagaimana informasi tersebut dibentuk dan dipergunakan dalam sebuah metadata lifecycle. Taksonomi seperti apa saja yang dipergunakan untuk menggolongkan informasi tersebut. Ontologinya, data dictionary-nya, bagaimana knowledge map antara satu pengetahuan dan pengetahuan yang lain yang merupakan hasil pengolahan dari informasi. Struktur big data ya seperti apa. Itu adalah sub arsitektur yang ketiga. Dan yang keempat adalah technology architecture. Bagaimana teknologi itu dibangun, infrastrukturnya, jejaringnya untuk mendukung bisnis maupun mendukung application maupun information architecture. Dibicarakan mengenai network topologi, platform infrastrukturnya, jangkauannya, kekayaan fungsinya, ketersediaannya, keamanannya, fasilitas data center, kemudian kinerjanya, indikatornya, dan bagaimana kerjasama dengan pihak ketiga dan lain sebagainya. Keempat ini biasanya adalah core dari sub-architecture. Saya biasa menambahkan dua agar menjadi lebih lengkap, yaitu people architecture. Bagaimana orang-orang di dalam perusahaan itu dikelola. Struktur governance-nya seperti apa, manajemen responsibility-nya seperti apa, hubungan antara user, kemudian pimpinan dan pengelola IT seperti apa, kulturnya, etiknya, perilaku, kompetensi, keahlian, maupun mekanisme reward dan punishment yang diberlakukan dalam konteks perusahaan. Dan yang terakhir adalah policy architecture. Bagaimana model governance-nya ditetapkan dan diterapkan, strategi manajemennya, prinsip-prinsip dasar apa saja yang harus dipegang teguh oleh siapa saja yang ingin mengimplementasikan enterprise architecture, maturity level dari masing-masing proses, capability-nya, business enablers, bagaimana regulasi, kepatuhan dan risiko yang dihadapi perusahaan, dan yang terakhir adalah strategi implementasinya. Keseluruhan sub-arsitektur ini secara holistik dan komprehensif membentuk apa yang dinamakan sebagai enterprise architecture.